وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sahabat-sahabatku jamaah kajian rutin, jamaah majelis taklim, assalam yang berbahagia. Alhamdulillah, Idul Adha telah berlalu, perayaan hari Tasyrik pun juga sudah berakhir dan kini kita kembali normal dalam nuansa kebahagiaan. Ya, tetapi tentunya bukan tentang apa yang kita makan dari daging kurban, bukan tentang perayaan salat Idul Adha yang gegap gempita, tapi lebih dari itu bagaimana hikmah yang terkandung di balik perayaan Idul Kurban itu jangan lepas dari kita. Nah, berbicara tentang kemuliaan dengan segala pernak-perniknya di bulan Dzulhijjah yang penuh berkah ini, tentunya ini semua tidak bisa lepas, Pak. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 disambung tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik, dan kini kita berada di penghujungnya. Maka teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah, ini semua tidak bisa lepas dari sesosok inspirator, dan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi tercinta kita, Nabi Allah Ibrahim sebagai datuk kakeknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, ini keunikan dari Nabi Ibrahim. Tentu bukan berbicara keutamaan, karena kalau sebenarnya semua nabi di mata kita itu sama. La nufariqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan nabi manapun, sama semuanya. Nah, tapi keunikan memang Ibrahim memiliki beberapa keunikan. Apa saja itu teman-teman yang berbahagia? Yang pertama, keunikan Nabi Ibrahim sebagai abaul anbiya, bapaknya para nabi. Ya, bapaknya para nabi dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Allah Subhanahu wa taala mengatakan millata abikum Ibrahim. Millata abikum, yaitu ajarannya bapak datukmu wahai Muhammad. Siapa? Ibrahim adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi kenapa disebut dengan abaul anbiya? Jadi ada ceritanya, Pak, ya. Kalau kita merentet nabi-nabi 25 yang diutus oleh Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, total ada 25. Nah, itu dari 1 sampai 5 di atas Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu berada di nomor yang ke-6. Jadi yang pertama Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, dan yang kelima Nabi Salih. Jadi ada 5, Pak. Nah, setelah 5 Nabi itu baru yang ke-6 Nabi Ibrahim. Artinya di bawah Ibrahim ada berapa? 25 kurang 6 aja kok mikir, Pak. Ini kalau masuk ke kantor pajak itu nggak ada tes-tesnya gitu kan? Oh, nggak ada. Jawabannya dongkol banget ya. Kayak orang ngajak kelahi gitu ya. Jadi teman-teman, 25 kurang 19, maaf, 25 dikurang 6 itu loh berapa? 19 ya. Nah, sekarang kalau misalnya 19. Jadi di bawah Nabi Ibrahim, kalau Bapak tarik ke bawah, di bawahnya Nabi Ibrahim itu semuanya, Pak. Semuanya. 19 Nabi yang tersisa itu anak turun Nabi Ibrahim, kecuali Nabi Lut. Kalau Nabi Lut itu memang sezaman dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Lut itu siapa? Ponakannya beliau. Masih kerabat juga sih sebenarnya ya. Tapi kalau yang lain itu anak turun. Dari Nabi Allah Ismail, nanti ketemu Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, terus ke bawah nanti itu semua sampai Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Muhammad itu adalah keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tidak aneh kalau beliau dijuluki sebagai Abaul Anbiya. Cuman Nabi Muhammad di sini agak sedikit unik, Pak. Uniknya Nabi apa? Kan Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Jadi Nabi Ibrahim itu dia punya 2 istri. Jadi ada 2 istrinya Nabi Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu istrinya ada 2. Jadi ketika ada 2 istrinya Nabi Ibrahim itu, teman-teman, saya cuma cerita doang ya. Tapi kalau Bapak termotivasi ya baguslah begitu. Jadi Ibrahim itu ada 2
istrinya gitu. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Yang pertama Bunda Sarah, yang kedua Bunda Hajar. Sama kayak teman-teman juga. Kalau dekat-dekat sama Sarah, pasti di rumah Bunda Hajar. Dihajar sama Bunda maksudnya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim istri pertama namanya Bunda Sarah. Ya, Bunda Sarah ini anak raja, Pak. Bangsawan lah begitu. Beda dengan Bunda Hajar. Bunda Hajar ini adalah pelayannya Bunda Sarah yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Jadi dihadiahkan Raja Mesir. Dan ini nanti berdampak pada psikolognya orang Israel yang merasa kayak seakan-akan menjadi pemimpin dunia. Karena dia ngerasa turunan dari Sarah, anak raja. Dan Allah memang memuliakan ini. Subhanallah. Dari Sarah itu muncul anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah, tiga-tiganya nih makamnya ada di daerah Palestina, ya, di apa namanya Masjid Ibrahim, namanya Sokhar Ibrahim, dan makamnya pun di situ Bunda Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim jadi satu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya kota Hebron ya. Namanya kota Hebron. Nah, teman-teman yang berbahagia di situ Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub. Anak Yakub itu ada yang namanya Israel. Makanya disebut Bani Israel, itu anaknya Israel gitu. Bani itu anak gitu ya. Dan Israel itu nama orang. Nah, Nabi Muhammad ngambil jalur dari istri kedua, Bunda Sarah, Bunda Hajar, dan itulah yang sering dibully sama orang-orang Israel. Gitu loh. Kenapa mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal itu perjanjian lama dalam kitab Taurat itu sudah dinubuatkan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kalau di Quran ja'a min ba'dihi ismuhu Ahmad, itu redaksinya akan tiba setelah Nabi Isa seorang laki-laki bernama Ahmad. Jadi Quran tuh masih pakai kata Ahmad, walaupun ya kalau bahasa Arab sama, Ahmad Muhammad itu sama. Cuman kan artinya agak berbeda di kuping gitu ya. Bapak tahu nggak di Taurat itu malah menggunakan lafadz Muhammadim, Muhammadim. Muhammadim itu Nabi Muhammad. Cuman oleh mereka pinter Pak, dirubah bahasa bahasa Yunaninya itu Muhammadim, bahasa Ibrani maaf, dirubah menjadi apa? Dijadikan sebagai orang yang terpuji. Lah memang Muhammad itu artinya orang terpuji, tapi itu kan nama orang. Gitu loh Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia kalau memang mereka menantikan kedatangan Muhammad, dan itu terbuktikan dengan ada 4 kabilah besar di Madinah dari Bani Israel, orang Yahudi. Ngapain Yahudi terdampar di Mekah itu, ngapain di Madinah? Madinah itu kan harusnya penyembah berhala harusnya. Ngapain kok mereka orang-orang Israel ada di situ, orang Yahudi? Teman-teman, ternyata mereka membaca nubuat akan kedatangan Nabi di kota Yathrib, kota tua bernama kota Yathrib, sekarang bernama Madinah. Ditungguin, Pak. Nah, kalau ada nunggu kan Nabi datang. Kok mereka nggak percaya? Gitu kan? Jawabannya yang ini kita bahas tadi. Mereka shock, Pak. Dengar ada Nabi dari keturunan Hajar, orang Arab, yang bagi mereka itu suku rendahan, Buddha, orang-orang apa bawahan gitu. Sedangkan mereka nih orang-orang yang mulia, keturunan dari Sarah, dan memang atas kehendak Allah, Allah memuliakan Bani Israel. Di Quran banyak ayat-ayatnya. Kemuliaan Bani Israel tidak diingkari, tapi itu dulu. Itu dulu ketika mereka beriman kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan, "Idza ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka." Allah jadikan di antara orang Israel itu para raja dan para nabi. Wa atakum mimma lam yu'ta ahada minal alamin. Bahkan Allah memberikan kemuliaan kepada satu bangsa yang tidak pernah diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Israel. Bayangin semua raja, semua nabi dari kalangan mereka. Mulia Pak, mulia. Tapi Allah mau ngasih tahu, semulia-mulianya antum kalau cuma ngandelin nasab doang, akan hina kalau kalian akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Muncullah nabi dari kalangan Arab. Mereka protes, "Oh, nabi kok Arab itu apa?" Gitu loh. Apalagi orang Arab zaman itu betul-betul Arab, pating genah. Ya, tahu Arab pating genah. Nggak terlalu beres. Nah, disitulah akhirnya mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad hanya karena Muhammad bukan Bani Israel. Itu sama aja kayak istilahnya, oh biasanya Nabi itu Israel ya, tapi kan nggak ada kewajiban harus Israel. Coba dibuka di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, nggak ada kalimat wajib dari Bani Israel. Sama gini loh Pak, Presiden Indonesia.
Dari zaman Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, ada nggak yang dipilih yang bukan orang Jawa? Siapa? Dipilih. Pak Habibie itu PLT pengganti dia. Yang dipilih tidak ada Pak, selalu orang Jawa. Memang ada undang-undang dasar yang menyatakan presiden harus Jawa. Ya, Anda mau suku Banjar, suku Jawa, suku Madura, suku Betawi, silakan. Loh, siapa nyangka nanti 10 tahun ke depan misalnya presidennya orang Banjar. Rapat kabinet minta makan nasi kuning Iwa Haruan. Gimana Pak Presiden tanggapan Anda? Nyaman benar Jan. Ih, Bapak ketawa itu kenapa? Padahal kan nggak ada yang salah toh. Nah, nggak ada yang salah. Ketawanya itu cuma karena geli aja, nggak biasanya gitu loh. Kalau ngelihat presiden ngomong bahasa Jawa kan sering kita. Pak Jokowi misalnya ngomong bahasa-bahasa Jawa, aku nggak paham. Gus Dur, oh gitu aja kok repot. Itu bahasa-bahasa gitu kita familiar banget itu. Kenapa? Karena memang presiden selalu Jawa. Masalahnya itu. Padahal nggak ada aturan kan seperti itu ya. Siapapun berhak menjadi presiden. Seperti itu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah itu maksud abaul anbiya. Makanya Nabi membanggakan itu. Kemarin saya ditanya sama anak saya, Abi kenapa? Orang sholat kok yang disebut Ibrahim itu kenapa? Kan Nabi ada 25 Nabi. Kenapa kok Ibrahim yang dipanggil? Jawabnya apa itu coba? Saya bilang ya memang pertama itu bapaknya Nabi Muhammad, nak. Kakek datuknya. Jadi artinya Nabi Muhammad membanggakan tuh ya wajar. Yang kedua juga kalau disebutin 25 Nabi itu bapak-bapak dipajak nggak apal semuanya. Ya kasihan. Bayangin kalau wajib salawat 25 Nabi, Pak. Alah, nggak apal semua. Jadi teman-teman yang dirahmati. Nabi Daud sama Sulaiman duluan mana, Pak? Jangan-jangan nggak tahu dia. Daud sama Sulaiman duluan mana? Sulaiman raja loh. Sulaiman apa Daud? Ada yang takut jawab salah, dia masih takut ya. Duluan Nabi Daud. Daud bapaknya Pak, sembarangan aja bapak. Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman. Jadi Daud bapaknya Nabi Sulaiman. Tapi kalau Daud sama Ibrahim, bapak Nabi Ibrahim itu eyangnya, datuknya. Makanya kalau kita lihat peradabannya para nabi memang di Palestina. Karena memang bapaknya eyangnya di situ. Ibrahim tinggalnya di kota Hebron. Nah, Ibrahim tinggalnya di kota Hebron tadi, kota tua. Tepatan saya pernah ke sana 2019. Itu Masya Allah ya. Jadi kalau ada orang bilang, gak ada penjajahan itu. Kami saja orang Indonesia merasa dijajah di sana. Iya, itu ada skat-skat di Masjid Hebron tuh di-skat dibelah dua Masjid Ibrahim itu. Ini untuk Muslim, ini untuk non-Muslim. Nanti kalau kita mau geser sedikit ke sini ditanyain surat-suratnya. Jadi ada Pak satu kampung tuh dibelah dua sama Israel itu. Misal contoh di sini nih, misalnya itu jalanan dibelah dua. Jadi kita yang di sini nggak bisa ke sana, nyebrang ke sana nggak bisa. Ya, misalnya Bapak mau bekam tuh ke RSDD situ nggak bisa. Misal contoh begitu. Ya, jadi Masya Allah, teman-teman benar-benar kita di sana terasa sekali dijajah. Apalagi dengan Indonesia ya, mereka emang nggak terlalu suka lah. Ya, kan kita nggak ada hubungan diplomatik, Pak. Ya, jadi Masya Allah dan itu paspor pun mereka nggak mau stempel, cuma ngasih kertas gitu aja. Bapak nggak pernah keluar negeri sih, jadi susah saya ngejelasinnya. Ya. Baik. Ya Allah, kasihan dia. Dia keluar negeri paling jauh paling ke Timor Leste ya kan. Ya, jadi teman Ustadz pernah dibayarin ya. Iya, kalau ada rezeki gitu. Kasihan yang nggak pernah keluar negeri sewot dia. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian berikutnya yang kedua, kenapa nama Nabi Ibrahim begitu unik? Karena beliau menjadi salah satu nabi dengan penyebutan nama terbanyak di dalam Al-Qur'an. Ya, Pak. Di Quran itu yang nomor satu siapa paling banyak? Nabi Musa. Nabi Musa yang paling banyak, Pak, 136 kali. Kalau Bapak nggak percaya, silakan Bapak hitung. Saya percaya, makanya nggak perlu ngitung. Bapak percaya aja daripada disuruh ngitung. Ya. 136 kali, Pak. Masya Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim menempati nomor urut 2. Tapi jauh banget tuh jaraknya. Nabi Ibrahim 69. Nabi Yusuf yang ketiga, yaitu 58. Sedangkan Nabi Isa disebutkan sebanyak 55,
tapi dengan nama yang berbeda-beda. Ada yang disebut Roh Kudus, ada yang maaf saya ulangi, ada yang disebut dengan Nabi Isa, ada sebutan Al-Masih, ya, ada juga disebutan Ibnul Maryam. Jadi ada beberapa penyebutan. Tapi yang jelas Nabi Ibrahim terletak nomor 2 di angka 69. Cukup banyak. Ya. Cuman mohon maaf, kalau kita bandingin, ada nabi itu disebut berulang-ulang. Contoh Musa, contoh Adam, diulang-ulang. Tapi nggak ada nama suratnya. Surat Musa nggak ada. Surat Adam nggak ada. Ada nabi itu disebut namanya di dalam surat, tapi jarang disebutkan di Quran. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada surat Muhammad, tapi penyebutan nama Muhammad di Quran sangat minim sekali, sangat sedikit sekali. Ya, Nabi Nuh, ada nama Nuh, tapi penyebutan Nuh itu sedikit sekali. Yang banyak disebutkan di ayat dan plus menjadi nama surat itu cuma Nabi Ibrahim. Surah Ibrahimnya ada dan penyebutan Ibrahimnya pun Masya Allah di mana-mana berhamburan. Ya, sehingga tentu pertanyaannya, Pak Ustadz, apa sih manfaatnya belajar kayak gitu loh? Kok gimana sih? Pertanyaan kan jelas-jelas Pak. Ya, di dalam hadis Nabi mengatakan man ahabba syai'an aktsara dzikrah, barang siapa mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutkan nama orang yang dia cintai. Kemudian yang ketiga adalah mengedepankan logika. Keunikan Ibrahim ada di situ. Bahkan logika itu udah jalan di saat beliau belum menjadi nabi. Beliau sudah mencari Tuhan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaban. Dan ketika malam itu telah tiba, beliau melihat ada bintang. Qala hadza rabbi. Ini Tuhanku ini. Ini Tuhanku. Falamma afala, dan ketika bintang itu menghilang, qala la uhibbul afilin. Aku nggak suka dengan Tuhan yang menghilang. Jadi beliau udah berpikir nggak mungkin ada Tuhan bisa menghilang. Tuhan itu harus selalu stay, memandang makhluknya, memandang, melihat ciptaannya agar dia bisa menentukan. Sedangkan bintang ini muncul hilang. Melihat bulan, kagum lagi, ini lebih besar, ini Tuhanku. Dan ketika bulan juga menghilang, dia melihat matahari. Dilihatnya matahari ini lebih besar. Dan ketika matahari itu menghilang, lagi-lagi beliau berkata, dan ini kesimpulan yang cukup keren, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kaumku, aku bebas dari apa yang kamu persekutukan. Jadi di sini Ibrahim mau ngasih tahu ada Tuhan yang tidak bisa menghilang, Tuhan yang tidak akan pernah menghilang, yang jelas bukan seperti matahari, bukan seperti bintang, bukan seperti bulan, dan bukan seperti patung-patung yang kalian buat. Beliau pakai logika aja udah ketemu. Harus ada Tuhan yang tidak menyerupai makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Walaupun nama Allahnya belum ketemu. Masih kecil Ibrahim ini. Walaupun nama Allahnya belum ketemu, tapi dia udah nemu bahwa harus ada Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan itu tidak boleh menyerupai makhluknya. Pencipta meja ini pasti mukanya beda sama meja. Ya, nggak tahu kalau mukanya kayak meja, wallahu a'lam. Ada tukangnya di sini, orangnya mana? Ya, pencipta tidak akan sama dengan ciptaannya. Sehingga berangkat dari situ teman-teman yang berbahagia, dari situ Ibrahim menemukan logikanya udah jalan. Bahkan ketika ngelawan Raja Namrud juga gitu. Patung-patung yang besar dihancurin semuanya, yang kecil dihancurin semua, tinggal satu yang the best, yang paling besar. Sengaja beliau biarkan. Mohon maaf Pak, itu kalau dakwahnya pakai nafsu. Kalau saya ini berdakwah pakai nafsu, itu yang paling gede yang pertama kali saya hancurin tuh. Iya, nggak mesin kan? Paling gede, hancurin aja. Mestinya begitu, mestinya. Tapi Ibrahim enggak, dihancurin semua. Yang gede malah dibiarin. Malah kapaknya digantungkan di leher yang paling gede. Sehingga ketika Raja Namrud datang, Ibrahim, kamu yang menghancurkan patung-patung ini. Ibrahim bilang, tidak ada bukti. Di kota ini nggak suka patung cuma kamu Ibrahim. Kata Ibrahim, nggak bisa begitu Tuhan. Semuanya sudah hancur. Itu tapi yang besar kenapa masih utuh? Coba engkau tanya sama dia. Tanya pada yang besar. Jangan-jangan dia pelakunya. Akhirnya Namrud yang berkata sendiri, gak mungkin, ini patung, ini batu. Dia gak mungkin menghancurkan. Kata Ibrahim, kalau menghancurkan aja gak bisa, gimana menciptakan? Sudah, wabuhitalladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir itu tidak bisa menjawab apa-apa. Nah ini teman-teman yang dimuliakan Allah, itu kedahsyatan Ibrahim. Menganalogikan, mencari kebenaran itu sudah dari awal. Maka sebagai seorang muslim juga begitu Pak. Kita mohon maaf ya, kalau ingin menjadi seorang Ibrahim ya, tadi logikanya mesti jalan.
Dalam beragama, teman-teman yang berbahagia tentu ada tuntunan teks itu wajib harus kita ikuti. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita belajar begini juga untuk mengasah logika kita, mengerti wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjadi uswatun hasanah selain Nabi Muhammad. Artinya gini Pak, kalau Nabi Muhammad jadi uswatun hasanah, wajar. Beliau Nabi kita kok. Kita mau ngikut siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Ibrahim dikatakan di dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa man ma'ah. Telah ada pada diri Ibrahim dan pengikutnya uswatun hasanah untuk kalian. Makanya sebenarnya para nabi itu kan, kalau Bapak pelajari ya, itu selalu memiliki satu kesamaan dan satu perbedaan. Semua nabi. Kesamaannya di mana? Di tauhid. Tidak pernah ada satu nabi pun yang mengajarkan syirik. Makanya ketika Nabi Isa ditanya sama Allah, benarkah kau mengaku menjadi Tuhan, wahai Isa? Isa berkata, lu kalau aku ngomong kan kau sudah tahu ya Allah. Qad alim, pasti kamu sudah tahu dong, kamu Tuhan kok. Aku nggak pernah ngomong begitu. Nabi Isa nggak pernah ngomong dia sebagai Tuhan. Dan itu sampai hari ini masih bisa dipertanyakan. Monggo carikan satu teks di mana Nabi Isa mengaku bahwa dirinya Tuhan. Aku Tuhanmu, sembahlah aku. Nggak ada. Di Quran nggak ada, di kitab lain juga nggak ada. Disuruh membuktikan malah emosi, menggunakan perkataan-perkataan non perkataan Isa alaihissalam. Ya kita nggak terima. Ya teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah, kita terima kalau nggak wahyu Allah atau ucapan Isa yang mengatakan dengan real, dengan vulgar mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, maka sembahlah aku. Ya itu nggak pernah ketemu. Ya memang karena nggak ada. Sesuai dengan Al-Quran tadi, Nabi Isa sendiri berkata, aku tidak pernah memerintahkan orang menyembah diriku. Nah itu tauhid Pak. Kalau ini sama. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Plek 100% sama. Tapi yang kedua, ini pasti beda. Syariat. Syariatnya pasti beda-beda. Mohon maaf Pak ya. Orang Islam boleh nggak melihara anjing? Ini mu'alaf ke orang-orang ini. Boleh. Boleh. Melihara loh ya. Jangan buat-buat redaksi baru. Orang Islam boleh nggak melihara anjing? Melihara tuh gini Pak, ini anjing, disayang-sayang di rumahnya, dipeluk-peluk kemudian ditaruh. Nggak ada, saya nggak ngomong gitu tadi. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang diperbolehkan di Islam itu bukan melihara, tapi menjadikan anjing sebagai pemburu hewan dan menjadikan anjing sebagai pemburu kejahatan. Nah itu bisa, tapi itu bukan merawat judulnya, bukan memelihara. Memelihara itu yang disayang-sayang itu. Hukumnya haram itu. Di dalam Islam nggak boleh. Setiap hari itu pahala kita berkurang 1 kirot. 1 kirot itu apa? Sebesar gunung Uhud. Sebagian riwayat malah 2 kirot, lebih sadis lagi. Dua pahala sebesar gunung Uhud. Masalahnya yang dikurangin ada tidak? Orang pahalanya cuma sebesar bisul, yang dikurangin 2 kirot. Ya Pak. Tapi Ashabul Kahfi itu orang baik apa orang jahat? Orang baik. Punya anjing nggak itu? Punya. Padahal katanya nggak boleh tadi. Syariatnya beda. Syariatnya memang berbeda. Orang Islam boleh nggak melihara patung makhluk hidup, manusia atau hewan? Nggak boleh, Pak. Haram. Ya, ini Bapak diam karena baru tahu apa karena malu ngomong? Kok kayak orang bingung gitu? Hah? Iya kah? Nggak boleh, Pak. Kok baru tahu gitu ya? Orang Islam nggak boleh punya patung makhluk hidup. Ya, patung makhluk hidup, manusia atau hewan nggak boleh. Maka teman-teman, gimana kabar dengan Nabi Sulaiman? Di Quran disebutkan bahwa beliau memiliki tamathil, patung-patung yang cukup banyak, koleksi patung Nabi Sulaiman. Syariatnya berbeda. Menikahi, mempoligami 2 perempuan bersaudara, boleh nggak? Nggak boleh. Nabi Musa datang nolongin yang bawa air itu, masih ingat? Sama bapaknya, kemudian tanya bapak mertuanya, kalau kamu mau nikahin salah satunya, kamu mengabdi sama aku 8 tahun. Tapi kalau kamu nikahin dua-duanya, kamu ngabdi 10 tahun. Akhirnya Nabi Musa, udah aku ambil paket combo aja, 2. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, selisih 2 tahun Pak. Ini kan strategi marketingnya bagus itu ya. Iya, beli baju satu harganya 1 juta. 1.200.000 saya kasih 2 baju gitu loh Pak. Logikanya itu ya. Nabi Musa nikah dengan 2 perempuan bersaudari. Enggak apa-apa, Tat. Enggak apa-apa karena syariatnya beda-beda. Ya, seperti itu gambarannya.
Nah, syariat selalu berbeda. Tapi uniknya khusus Ibrahim kita sama Pak, ngeplek itu. Iya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang suci. Makanya khitan itu dari Ibrahim. Bapak tawaf itu muter-muter yang bangun Ka'bah siapa? Ibrahim. Di sebelah situ ada makomnya siapa? Ibrahim. Ada lingkaran kecil sampai Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Ismail anaknya Ibrahim. Itu yang muter-muter Safa Marwah itu Bunda Hajar. Bunda Hajar istrinya Ibrahim. Semuanya bawa Ibrahim. Banyak sekali syariat ini terinspirasi dari Ibrahim. Ya teman-teman yang berbahagia, sebegitu kentalnya. Sebegitu kentalnya ajaran Ibrahim ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kurban yang kemarin kita laksanakan itu juga terinspirasi dari Nabi Ibrahim. Ya, tapi adapun daging kurban yang nggak nyampe ke rumah saya itu bukan dari Nabi Ibrahim. Itu karena kelakuan jemaahnya sendiri. Baik teman-teman ya, tidak memperpanjang, tidak memperlebar. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Tafadhol jamaah buat yang mau bertanya, silakan. Silakan. Ya. Ya. Baik. Yang pertama, Nabi Isa kan termasuk kelompok Bani Israel, Pak Ustadz. Iya. Tapi kenapa kok kemudian yang mencelakai Nabi Isa itu justru orang Israel sendiri? Lah itu bukannya kelakuan aslinya begitu, Pak. Semua nabi-nabi itu. Termasuk, mohon maaf, Nabi Musa alaihissalam juga yang mengkhianati beliau siapa? Ya orang Israel juga. Disuruh masuk untuk merebut kota Palestina dari penjajahan. Nabi Musa ceritanya masyhur di Quran ada itu ya. Ayo kita masuk ke dalam Palestina, Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan. Ambil. Apa jawabannya? Kurang ajar, Pak. Musa, kamu berangkat sama Tuhanmu berdua ya. Kami tunggu di sini. Kalau kau menang, kami masuk. Kalau kau kalah, kami kabur. Kalau saya jadi Nabi Musa, aku tendang. Memang orang kayak gitu tuh ya. Itu kan namanya kurang ajar. Ya, sama kayak saya sama Bapak, kita dakwah ke lokalisasi. Ayo Pak Ustadz, Allahu Akbar. Sudah depan gerbang, ada preman, Tat. Ustadz masuk aja, kalau menang nanti saya takbir. Tapi kalau Ustadz kalah, saya lari. Ini kan kurang ajar itu namanya. Gitu loh Pak. Ya. Memang Israel begitu Pak, dari zaman dulu itu. Dari zaman-zaman terdahulu ya begitu itulah. Terus yang ganggu Nabi Musa, Nabi Yusuf, itu si Zulaikha itu orang apa? Ya Israel juga. Jadi memang ya serumpun itu aja. Dan Allah itu sayangnya lama loh. Lama banget itu Pak. Dibiarkan sama Allah memiliki kekuasaan. Dan di sini sih sebenarnya kalau saya mau lihat hikmahnya Allah mengasih tahu aja. Kalau Israel aja yang aku cintai, aku sayangi, gara-gara kurang ajar jadi kunistakan, kulaknat, kunu kirodatan khosikin, kalian menjadi seperti monyet-monyet yang terhinakan. Apalagi kayak kita ini. Bani apa? Bani Bubuan Banjar. Ya, Bani Bubuan Jawa. Yang Israel aja yang mulia dinistakan sama Allah. Itu sih Pak. Jadi memang itu turun-temurun memang Israel semua musuh-musuhnya itu dari zaman Nabi Yakub, Ishak sampai ke bawah semua itu Nabi Yusuf itu dan Nabi Daud juga yang berkhianat semuanya Israel semua. Seperti itu. Jadi Bapak jangan heran kalau orang Israel seperti itu. Yang pertanyaan kedua tadi itu harusnya Bapak tanyakan bukan ke saya, ke orang Kristen. Nah, kenapa ke orang Kristen, orang Isa lebih cinta kepada Israel, padahal Israel itu yang membunuh Tuhannya dalam keyakinan dia loh ya. Kalau keyakinan kita Nabi Isa kan tidak mati. Dalam keyakinannya. Kenapa? Ya Bapak tanya ke dia. Memang unik itu. Itu yang disebut dengan propaganda, Pak. Propaganda. Saya yang bunuh orang tua Anda, ada orang baik-baik, tapi karena saya mempropaganda Anda, akhirnya Bapak lebih sayang ke saya daripada ke orang yang lain itu. Padahal saya yang bunuh orang tua Anda gitu maksudnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, naudzubillahi min dzalik, itu permainannya di situ. Makanya orang Kristen Ortodok enggak. Kristen Ortodok lebih cinta kepada Muslim.
Karena dia tahu bahwa orang Kristen di Palestina pun mendapatkan perlakuan diskriminatif. Sangat Pak, sangat sekali. Ketika di Natal mereka dibatasi. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana orang-orang Palestina yang orang Arab ya, yang orang Arab ortodok itu mereka juga didolimi, diberi sekat-sekat pembatas gitu, nggak bebas beribadah seperti kayak kita di Indonesia begitu. Jadi itu pertanyaan mungkin akan lebih terjawab pada orang Nasrani yang harusnya berpikir bagaimana mungkin Anda lebih membela Israel. Nah kemarin tuh saya ngobrol dengan orang Nasrani, jawaban ada yang jawab begini, sebenarnya kami tetap membela Palestina, bukan bela Israel. Cuman sekarang ini kan dunia Barat yang Ustadz maksudkan tadi itu kan, dunia Barat lebih membela kepada Israel. Itu kepentingan ekonomi bukan kepentingan agama. Oh iya, karena kan Israel itu kecil tapi menguasai Pak. Ekonomi Amerika di tangan Israel semuanya. Semua perusahaan-perusahaan besar itu kan terinduk pada terafiliasi kepada Israel. Kalau udah ngomong kayak gini ini udah kelihatan ilmiah saya nih, hati-hati Pak ya. Udah cocok nggak jadi calon wali kota ini? Ha? Bapak cocok-cocok KTP-mu aja Jawa, sombong. Cocok-cocok. Cocok. Padahal dia KTP Jawa ini. Makanya saya nggak ngarep dukungan dari Bapak saya. Gayamu, ya kan? Baik, seperti itu. Tapi setidaknya kan Bapak ya menunjukkan dedikasi kepada ustadznya gitu. Walaupun saya nggak yakin semua, pasti ada yang berkhianat pasti. Pasti itu. Ada nggak? Oke, satu lagi silakan. Satu terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman. Masya Allah, untuk kajian hari ini cukup meriah sekali. Ditutup dengan permintaan dukungan dari politikus yang tidak bisa Anda cari namanya di dalam daftar. Karena saya nggak daftar begitu kan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, Allah mencintai kita, dan memasukkan kita ke dalam surga. Untuk itu mari kita berdoa. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman la tada' lana dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hajatan illa adaita wala hamman illa faradta ya qadiyal hajat ikdi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ila bayani wa tafsir birahmatika ya arhamar rahimin rabbana wa sallallahu ala sayidina Muhammadin Nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahu mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.